Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ferayanti Albertina Bata, Escape NS MPH. Saya merupakan salah satu dosen tetap pada Poltekkes Kemenkes Kupang, Prodi D3 Keperawatan Waikabubak. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT pada bidang pengajaran yang merupakan salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2026. Mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah keperawatan anak dengan kode mata kuliah MK Cap 3.2.08. Sebagai seorang dosen, saya berkewajiban melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Adapun mata kuliah yang saya ampu yang relevan dengan keilmuan saya, yaitu keperawatan anak, dokumentasi dan metodologi keperawatan, etika keperawatan, dan keperawatan geronti. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah keperawatan anak. Adapun aspek pembelajaran yang saya terapkan dalam proses pembelajaran saya adalah DEI, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Mata kuliah keperawatan anak merupakan mata kuliah wajib program studi dengan bobot 3 SKS, yaitu 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini menguraikan tentang konsep, teori, dan praktik asuhan keperawatan anak dengan rentan sehat sakit sesuai dengan tumbuh kembang anak. Metode pembelajaran yang dilakukan bervariasi, di antaranya ceramah, diskusi, penugasan studi kasus, role play, simulasi, dan demonstrasi. Materi yang saya sajikan ini mengacu kepada capaian pembelajaran kurikulum dan capaian pembelajaran mata kuliah. Capaian pembelajaran lulusan terdiri dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini terdiri dari 3. Yang pertama, mahasiswa mampu menguasai asuhan keperawatan pada anak dengan rentan sehat sakit dan berkebutuhan khusus. Yang kedua, mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan pada anak sehat dan anak sakit serta anak berkebutuhan khusus sesuai dengan kewenangan klinis. Yang ketiga, mahasiswa mampu menguasai konsep manajemen terpadu balita sakit di layanan tatanan kesehatan. Capaian sub pembelajaran pada mata kuliah keperawatan anak meliputi 16 sub capaian pembelajaran. Mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan, di mana 14 kali pertemuan dengan minggu efektif, dan 2 pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun komponen penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari teori. Yang pertama, UTS dengan presentasi 25%, UAS 35%, penugasan 15%, sikap 15%, kehadiran 10%, sehingga diakumulasi menjadi 100%. Sebagai penunjang bahan pembelajaran sebelum mengikuti perkuliahan mata kuliah ini, mahasiswa diwajibkan membaca modul pembelajaran dan juga buku-buku yang tersedia pada perpustakaan kami. Hari ini saya akan masuk di pertemuan kedua dengan materi konsep keperawatan anak sehat, yaitu konsep tumbuh kembang anak. Selamat pagi anak-anak. Semangat pagi. Pagi, tetap semangat, luar biasa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salve. Salve. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik, Ibu. Sehat? Sehat. Baik, pada pertemuan kita hari ini memasuki pertemuan kedua, kita akan membahas terkait dengan konsep pertumbuhan dan perkembangan pada anak ya. Baik, sebelum kita mengawali seluruh rangkaian perkuliahan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa sehingga apa yang kita pelajari hari ini dapat diterima dengan baik. Baik, berdoa mulai sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa selesai. Baik anak-anak, sebelum memulai perkuliahan, Ibu akan melakukan absensi. Alicia Clara Majaga, hadir ya. Claudia Putri Mari, Devita Livitno Dapateo, Eriko Fernando Mahemba, ya. Febriani Ade Putri, Maria Resnawati Lende. Perkuliahan kita pada pagi hari ini, Ibu akan masuk pada pertemuan kedua yang akan membahas terkait dengan konsep pertumbuhan dan perkembangan pada anak ya. Untuk referensi dari perkuliahan kita hari ini, ada Ibu ambil dari beberapa jurnal, kemudian buku-buku yang ada di perpustakaan kita, dan juga dari hasil penelitian dan pengapmas, baik dari Ibu maupun juga dari teman-teman dosen lainnya ya. Tujuan perkuliahan kita pada pagi hari ini diharapkan mahasiswa mampu memahami terkait dengan konsep pertumbuhan dan perkembangan pada anak ya. Kemudian untuk metode pembelajaran kita akan ceramah, kemudian ada discovery learning, kemudian nanti ada diskusi ya yang akan kita lakukan dalam perkuliahan kita pada pagi hari ini. Baik anak-anak sekalian, sebelum Ibu mengawali pertemuan pada pagi hari ini, Ibu ingin mereview dulu terkait dengan pertemuan kita pada minggu yang lalu. Masih ingat atau tidak? Masih ya, oke. Ada yang bisa mereview terkait dengan perkuliahan kita pada minggu yang lalu? Silahkan. Oke, silahkan Claudia. Jadi materinya kita pada minggu kemarin itu tentang konsep dasar keperawatan anak. Iya. Konsep dasar keperawatan anak itu Ibu adalah ilmu praktik keperawatan yang berfokus pada pemberian asuhan kepada keperawatan pada bayi, anak dan juga remaja. Terus ada juga filosofi keperawatan anak. Yang pertama itu anak sebagai makhluk unik dan holistik. Yang kedua keluarga sebagai pusat perawatan. Dan yang ketiga pencegahan dan promosi lebih utama. Ada juga prinsip-prinsip keperawatan anak. Yang pertama itu anak bukan miniatur orang dewasa. Yang kedua berorientasi pada tumbuh kembang. Dan yang terakhir berpusat pada keluarga atau family center care. Baik, luar biasa ya. Ada lagi mungkin? Teman-teman masih oke, silakan Devita. Jadi Ibu, ini kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sempat membahas tentang tren dan isu keperawatan yang dimana Ibu sempat membahas tentang family center care. Itu melibatkan keluarga dalam perawatan anak. Dan yang kedua itu tentang ini pencegahan stunting yang dimana Ibu diwajibkan untuk mengonsumsi makanan bergizi ini selama 1000 hari pertama kehidupan hingga anak berusia 2 tahun untuk mendukung proses pertumbuhan dan perkembangan itu. Ya, baik, luar biasa ya. Kita beri aplaus dulu untuk teman-teman. Baik. Itu review terkait dengan perkuliahan kita pada minggu yang lalu ya. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Ya, baik, hari ini kita akan masuk pada pertemuan kedua terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan pada anak ya. Sebelum Ibu melanjutkan materinya, mungkin ada yang bisa menjelaskan apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Silakan Nak. Jadi pertumbuhan itu merupakan berkembangnya ukuran dan
fisik struktur tubuh yang biasanya dapat diukur dari tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, dan juga nilai. Sedangkan kalau pada perkembangan itu merupakan kemampuan fungsi serta keterampilan yang lebih kompleks, yang biasanya itu meliputi kemampuan gerakan, gerakan halus, gerakan kasar, serta bahasa dan juga sosialisasi. Oke, luar biasa ya, betul sekali apa yang dijelaskan oleh teman kalian ya. Kita akan lihat terkait dengan apa itu pertumbuhan dan perkembangan ya. Pertumbuhan dan perkembangan itu merupakan dua aspek yang tidak bisa dipisahkan, seperti pertumbuhan berjalan sendiri, perkembangan berjalan sendiri, tidak bisa seperti itu ya. Pertumbuhan itu berbicara tentang pertambahan ukuran. Ya, kita bicara ukuran kalau pertumbuhan. Kemudian ada jaringan jumlah sel serta jaringan interseluler ya. Bertambahnya ukuran fisik. Bicara terkait dengan ukuran fisik itu contohnya apa? Ada berat badan, pertambahan berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, dan juga lingkar lengan atas. Betul. Yang tentunya harus disesuaikan dengan usia. Artinya bahwa contoh misalnya usia 2 tahun itu dia sudah harus bisa bertumbuh seperti apa, berat badannya sudah berapa, tinggi badannya sudah berapa, seperti itu ya. Nah, apa kaitannya dengan perkembangan? Bahwa tadi yang Ibu sudah sebutkan bahwa tidak bisa dipisahkan antara pertumbuhan dan perkembangan. Mari kita melihat terkait dengan perkembangan. Ya, betul yang sudah dijelaskan tadi oleh teman-teman kalian bahwa perkembangan itu adalah bertambahnya kemampuan fungsi, ya, kemampuan fungsi. Kemudian ada bertambahnya atau perubahan keterampilan yang kompleks, yang lengkap, ya, itu pertumbuhan. Kemudian juga ada aspek perubahan struktur, bentuk, ada pematangan dari fungsi tubuh. Itu bicara terkait dengan perkembangan. Nah, perkembangan itu dia berlangsung secara majemuk atau berlangsung seumur hidup ya. Jadi mulai dari proses kelahiran sampai dengan kita usia dewasa. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin terhenti sesuai dengan usia, tetapi bicara terkait perkembangan itu dia berlangsung secara proses majemuk atau seumur hidup ya. Bisa dipahami anak-anak? Oke. Kemudian ada ciri-ciri pertumbuhan. Tadi sudah Ibu sebutkan itu ada yang pertama itu ada perubahan ukuran ya. Ukuran itu bicara ukuran itu ada apa? Berat badan, kemudian tinggi badan, kemudian lingkar kepala, lila, ya itu. Yang kedua ada perubahan proporsi. Mungkin anak-anak sekalian bisa melihat di slide ya. Ada perubahan dari proses lahir, kemudian sampai dia usia dewasa, ada perubahan bentuk, ya. Bisa dilihat di situ ada perubahan bentuk. Kemudian hilangnya ciri-ciri yang lama, kemudian timbul ciri-ciri yang baru, ya, seperti itu. Nah, itu tadi ciri-ciri pertumbuhan. Untuk ciri-ciri perkembangan itu bisa dilihat di sini itu, yaitu ada maturasi susunan saraf. Maturasi itu adalah proses pematangan, ya, susunan saraf. Sehingga nanti anak-anak itu dalam proses pertumbuhan dan perkembangan dari dia lahir, kemudian dia usia prasekolah, dia usia sekolah, kemudian ada toddler, remaja, dan sebagainya. Itu terjadi karena sudah ada proses pematangan susunan saraf, ya. Kemudian ada aktivitas umum ke aktivitas spesifik. Misalnya, ya, anak-anak kalau baru lahir itu kan mulai dulu dari balik ya, mengangkat kepala, kemudian balik kiri kanan, kemudian ada telungkup, tengkurap, kemudian merangkak, duduk, berjalan, kemudian berlari, ya. Tidak ada toh proses yang tiba-tiba lahir terus langsung bisa lari. Ada tidak? Tidak ya. Nah, itu artinya aktivitas umum ke aktivitas yang lebih spesifik. Kemudian ada proses yang berlangsung terus-menerus atau berkelanjutan atau prosesnya kontinu. Ya, jadi tidak terhenti saja. Misalnya dia selesai tengkurap terus sudah di situ, tidak.
Dia akan berjalan sampai dengan duduk, berdiri, berlari, dan sebagainya. Ya. Kemudian untuk ciri-ciri yang lain itu adalah cephalocaudal sampai dengan proximodistal. Nanti kita akan lihat ya. Yang dimaksud dengan cephalocaudal atau proximodistal itu bisa dilihat di sini. Terjadi lebih dahulu di daerah yang gerakan kasar, lalu berkembang ke bagian distal atau bagian jari-jari, motorik halus. Ya, itu perkembangan. Tentunya tadi Ibu kembali lagi mengatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan itu proses yang saling berhubungan. Tidak bisa berjalan sendiri. Pertumbuhan berjalan sendiri lalu nanti baru perkembangan, tidak. Ada pertumbuhan maka akan diikuti juga oleh proses perkembangan. Ya. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ya, bisa dilihat. Yang pertama apa? Herediter atau faktor genetik ya. Kemudian yang kedua adalah faktor lingkungan, baik itu lingkungan biologi, psikososial ya, seperti apa kesehatan, ekonomi, kemudian bagaimana cara pengasuhan anak, kemudian fasilitas, gizi, keadaan rumah, kemudian cara pengasuhan anak, nilai-nilai sosial budaya, itu juga mempengaruhi faktor pertumbuhan dan perkembangan ya. Kemudian ada juga rekayasa genetik atau yang melibatkan ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Kemudian faktor yang berikut adalah rekayasa genetik atau ilmu pengetahuan. Zaman sekarang itu anak-anak segala sesuatu itu sudah dipermudah. Ya, misalnya ada pasangan-pasangan yang belum mampu untuk memiliki anak secara normal, banyak sekarang ilmu pengetahuan. Ya, bayi tabung, kemudian banyak sekali. Misalnya dia mau nanti ketika pertumbuhan gennya harus tinggi, persilangan dan sebagainya, itu sudah bisa menggunakan ilmu pengetahuan. Asal ada uang, segala sesuatu bisa dicapai. Ya, itu. Oke, ini terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang. Ya. Kemudian yang berikut adalah faktor penentu perkembangan anak. Ada dua. Yang pertama itu adalah faktor internal. Kemudian yang kedua, internal itu dari dalam seperti apa genetik, ya orang tua. Misalnya ayah ibunya keriting, ayah ibunya berkulit sawo matang atau hitam, ayah ibunya posturnya pendek dan sebagainya. Maka itu juga walaupun tidak 100% ya, tidak selalu. Karena tadi sudah disebutkan di awal bahwa pertumbuhan perkembangan itu juga dipengaruhi dengan faktor nutrisi. Ya, itu untuk internal. Kemudian bagaimana dalam proses kehamilan, kita dalam pemenuhan gizi, pemeriksaan ANC yang baik, itu juga mempengaruhi. Yang kedua itu adalah faktor eksternal, ya. Faktor eksternal itu terdiri dari prenatal, ya. Prenatal itu sebelum proses persalinan, misalnya hamil. Bagaimana gizi ibunya, ya. Bagaimana proses pemeriksaan ANC-nya, ya, itu mempengaruhi. Kemudian pada proses persalinan, kalau persalinan normal itu misalnya ada trauma kepala, ya, kemudian ada asfiksia dan sebagainya. Kemudian pasca persalinan itu bagaimana gizi, pemenuhan gizi dari anak, ya, ketika apakah dia ASI-nya baik, ya, baik dari ibu maupun dari anak. Kemudian nanti ketika dia sudah makan, makanan pendamping ASI-nya bagaimana. Sebenarnya tidak ribet terkait dengan itu. Yang penting beberapa faktor itu terpenuhi seperti protein, lemak, ya, kalori dan sebagainya, ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang sulit. Kemudian ada 4 aspek perkembangan pada anak, ya. Nah, ini 4 faktor yang perlu kita ketahui terkait dengan perkembangan. Ini juga nanti diiringi dengan proses pertumbuhan, ya. Jadi misalnya pertumbuhan usia 2 tahun contohnya, perkembangannya itu sudah bisa apa saja dalam keempat aspek ini. Baik itu yang meliputi sosial personal, kemudian gerakan motorik halus dan adaptif,
Kemudian yang ketiga ada bahasa, dan yang terakhir ada gerakan motorik kasar. Ya, ini 4 hal dalam aspek perkembangan. Ya, nah mari kita lihat. Yang pertama itu apa saja yang disebut dengan sosial personal. Ya, sosial personal itu kemampuan bagaimana kita menaati norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Konsep diri, emosional, kebiasaan, dan sebagainya. Ya. Kemudian kemampuan bersosialisasi. Bagaimana kita bersosialisasi, terutama anak-anak ya. Misalnya dia ada kelompok bermain, apakah dia mampu bermain dengan teman-temannya. Ketika mereka bermain, apakah ada proses sosialisasi atau tidak, ada interaksi atau tidak. Ya, itu masuk dalam sosial personal. Ya, jadi maksudnya apa Ibu? Contohnya anak 5 tahun itu sosial personalnya sudah bisa apa? Ya, contoh 5 tahun itu seharusnya dia sudah punya teman bermain karena sudah bisa duduk, berlari, berjalan ya. Dia sudah ada teman sepermainan, misalnya kelompok teman bermain sepeda, kalau pada anak-anak sepak bola, pada anak laki-laki misalnya. Itu masuk dalam sosial personal. Oke. Bisa dipahami? Bisa, ya. Ibu. Kemudian yang kedua itu adalah gerakan motorik halus. Nah, apa bedanya motorik halus dan motorik kasar? Kalau motorik halus itu melibatkan otot-otot yang kecil, ya. Jadi ada kegiatan-kegiatan misalnya pada anak itu motorik halus, dia mampu mengambil menggunakan 2 jari seperti ini. Misalnya kalau ada muti yang jatuh ketika bermain, kan tidak mungkin dia mengambilnya seperti ini ya. Itu kalau benda-benda yang besar. Kalau pada motorik yang motorik kasar itu menggunakan otot-otot yang besar seperti duduk, berjalan, dan berlari, ya. Kemudian yang bahasa itu untuk yang ketiga bahasa, bagaimana dia memberi respon terhadap suara. Ya, pada bayi misalnya pada usia 6 bulan itu sudah bisa babbling, mama, baba, seperti itu. Ya, jadi itu tahap pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan itu bisa dilihat dari segi usianya, perkembangannya itu apa yang sudah dia bisa. Misalnya usia 2 bulan itu sudah harus bisa babbling, baba, mama, kan seperti itu. Ya, itu maksudnya dalam aspek bahasa. Kemudian ketika ada suara, ya, entah itu ada suara bising dan sebagainya, apakah dia berespon atau tidak? Responnya seperti apa? Mungkin kaget atau mungkin menoleh, ya, itu masuk dalam proses perkembangan dalam aspek bahasa. Baik Ibu, izin bertanya. Iya, silakan Riko. Bagaimana tahapan proses pertumbuhan dan perkembangan pada anak? Oke, ya. Baik, pertanyaan yang luar biasa. Jadi teman kalian Riko menanyakan bagaimana tahapan proses pertumbuhan dan perkembangan pada anak ya. Oke. Di awal tadi Ibu sudah menjelaskan terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan ya. Pertumbuhan dan perkembangan itu tidak bisa berjalan sendiri. Tahapannya itu dimulai dari ketika bayi itu lahir, kemudian ada usia toddler, ada usia remaja, ya, ada usia sampai dengan prasekolah, sekolah, dan sebagainya. Itu tahapan perkembangannya, ya. Lalu pertanyaan mungkin maksud dari Riko adalah bagaimana pertumbuhan dan perkembangan itu berjalan pada tahapan itu. Contoh nak, pada usia toddler, ya, pada usia toddler. Pada usia toddler itu pertumbuhannya toddler, ya. Nah, perkembangannya seharusnya sudah bisa apa saja. Jadi usia 2-3 tahun itu perkembangannya sudah harus bisa apa saja. Nah, itu tadi yang dilihat di ciri-ciri perkembangan yang Ibu jelaskan. Misalnya dia seharusnya memang sudah bisa duduk, sudah bisa berjalan, sudah bisa berlari, ya, main sepeda, main bola, itu pada usia itu, ya. Contoh juga pada usia misalnya 2 bulan, apa yang sudah bisa dia lakukan? Itu maksudnya dari tahapan-tahapan dari pertumbuhan dan perkembangan, ya, seperti itu. Apakah dari jawaban Ibu bisa dipahami, nak? Bisa. Oke, baik. Ibu lanjut. Kemudian
Ya, ini ya nak ya, bisa dilihat terkait tadi pertanyaan dari Eriko, ada tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada balita dan anak. Yang pertama itu adalah masa dalam kandungan, prenatal. Tahapan-tahapan ini kalau misalnya dijalani dengan baik, dilakukan dengan baik, pemenuhan nutrisi, gizinya misalnya dalam kandungan dengan baik, maka pertumbuhan dan perkembangannya akan berjalan secara optimal, ya. Nah, tahapan perkembangan itu ada prenatal, kemudian ada neonatal, kemudian ada masa bayi, ada masa balita, ada masa prasekolah, ada sekolah, ada remaja, kemudian sampai pada usia dewasa, sampai nanti lansia. Ya, seperti itu. Itu masuk dalam pertumbuhan dan perkembangan. Materi kita hari ini sampai di sini ya. Mungkin sebelum Ibu mengakhiri perkuliahan kita pada hari ini, ada yang ingin bertanya? Oke, silakan Ade. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara kita mengetahui bahwa kebutuhan dasar pada anak telah terpenuhi dalam sebuah keluarga? Oh ya, baik. Pertanyaan yang luar biasa ya terkait dengan kebutuhan dasar pada anak. Kadang hal-hal seperti itu tidak terfikirkan oleh keluarga yang di dalamnya ada anak. Apakah kebutuhannya sudah terpenuhi atau belum? Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa kebutuhan itu sudah terpenuhi atau belum? Dapat kita lihat juga dari tahapan pertumbuhan dan perkembangan, salah satunya. Kalau kebutuhan itu sudah terpenuhi, maka pertumbuhan dan perkembangannya itu pasti akan berjalan sesuai dengan tingkatannya, sesuai dengan usianya, ya. Perkembangannya itu akan berjalan seoptimal mungkin. Ya, kondisi dari anak itu misalnya kalau dia mendapatkan kebutuhan kasih sayang yang baik, maka keadaannya juga akan baik. Mungkin dia tidak terlalu tantrum, ya. Dia akan bisa menjalani hari-harinya dengan baik, ya. Kemudian bisa kita lihat contoh kebutuhan akan pangan, apakah gizinya tercukupi. Kalau gizi tercukupi bisa dilihat dari mana? Pertumbuhannya berjalan dengan baik, perkembangannya berjalan dengan baik, ya. Baik itu berat badannya, kemudian perkembangannya, apakah dia sudah bisa duduk sesuai dengan usia, sudah bisa berjalan sesuai dengan usia. Jadi hal-hal seperti itu yang bisa kita ketahui bahwa kebutuhan dasar anak ini sudah terpenuhi, terutama dalam sebuah keluarga, ya. Jadi peranan orang tua, baik itu orang tua kandung maupun orang tua pengganti, itu sangat berperan penting. Bagaimana kebutuhan dasar itu sudah terpenuhi, ya. Dan itu kita bisa melihatnya dari apakah pertumbuhan perkembangannya berjalan dengan baik atau tidak. Itu salah satu indikasinya. Bagaimana nak? Bisa dimengerti? Oke. Baik. Apakah materi yang Ibu sampaikan hari ini bisa dipahami dan dimengerti? Bisa, Oke. Ibu akan akhiri perkuliahan pada hari ini dan kita akan lanjutkan pertemuan-pertemuan ketiga dan seterusnya nanti pada minggu depan. Baik anak-anak, terima kasih untuk hari ini sudah mengikuti kuliah dengan baik. Semoga apa yang disampaikan bisa dapat dipahami sama dalam proses perkuliahan kalian, ya. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salve. Salve. Dan sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih dan selamat pagi. Demikian video proses pembelajaran mata kuliah keperawatan anak di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve dan salam sejahtera untuk kita semua.